Kisah Tsunami Aceh, 26 Desember tahun 2004. Pagi itu, 26 Desember tahun 2004, Aceh seharusnya menjadi hari yang biasa. Matahari baru saja terbit yang berkekok, dan suara anak-anak tertawa di halaman rumah. Udara masih segar, tidak ada tanda apapun bahwa dalam beberapa menit, bumi akan memperlihatkan salah satu wajahnya yang paling mengerikan. Gempa yang tak pernah terbayang. Pukul 07,58, tanah tiba-tiba menggeram. Getarannya bukan seperti gempa biasa. Dinding rumah berderak, kaca pecah bersamaan, dan tanah seperti sedang digoyangkan oleh tangan raksasa. Banyak orang tersungkur, berpegangan pada apapun yang bisa diraih. Orang-orang berteriak, "Ya Allah, gempa! Keluar! Keluar!" Gempa itu berlangsung begitu lama, hampir 10 menit. Seolah tidak mau berhenti. Ketika akhirnya mereda, banyak warga berhamburan keluar rumah dengan napas tersengal. Belum sadar bahwa bencana sebenarnya baru akan dimulai. Yang tiba-tiba, tak lama setelahnya, sesuatu yang aneh terjadi. Suara burung menghilang, angin berhenti. Lalu, air laut perlahan mundur. Sangat jauh, para nelayan terdiam melihat dasar laut yang kering, penuh ikan menggelepar, kapal-kapal tersangkut, dan karang-karang muncul seperti tulang belulang bumi. Anak-anak berlari mendekat. Sebagian orang dewasa ikut melihat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang lelaki tua berbisik ketakutan. Ini bukan tanda baik. Laut tidak pernah mundur sejauh itu. Detik ketika gelombang raksasa muncul. Kemudian, terdengar suara itu. Gemuruh, berat, dalam. Seperti ribuan gajah berlari dari dalam bumi. Ketika orang menoleh ke arah lautan, yang terlihat bukan lagi garis pantai, tetapi dinding air, hitam, berlumpur. Setinggi gedung 3-4 lantai, gelombang itu bukan sekadar air. Ia membawa puing, kapal, pohon, dan apa saja yang dilahapnya sebelumnya. Dan gelombang itu bukan bergerak, berlari. Dalam beberapa detik, semua yang berada di bibir pantai luluh diterjang. Jeritan yang mengisi udara. Orang-orang berlari, membawa anak, orang tua, apa saja yang bisa diselamatkan. Ada yang berteriak menjerit, memanggil nama keluarga. Ada yang terpaku, tidak sempat bergerak. Suara hantaman air, seperti ledakan besar. Rumah-rumah roboh seperti kertas, mobil-mobil terangkat seperti mainan. Seorang ibu menggambarkan, "Saya melihat gelombang itu, seperti gunung bergerak menuju kami. Saya kira itu akhir dunia, pertarungan untuk tetap hidup." Banyak yang terseret ratusan meter, bahkan kilometer, terbentur puing, pohon, tembok, apa saja yang menghalangi. Ada yang kehilangan genggaman tangan orang terdekat. Dalam hitungan detik, suami hilang, anak hanyut, ibu lenyap di balik air. Mereka yang berhasil bertahan berpegangan pada benda apapun, sepotong papan genteng rumah, batang pohon kelapa, bahkan mayat yang lewat. Air membawa mereka tanpa arah, memutar seperti pusaran neraka. Tengah kota yang jadi laut. Beberapa menit kemudian, Banda Aceh bukan lagi kota. Ia berubah menjadi lautan luas, yang dipenuhi puing, jeritan, dan keheningan yang menakutkan. Anehnya, beberapa masjid tetap berdiri tegak. Orang-orang kemudian berlari dan memanjat ke bagian-bagian yang masih kuat, menjadikannya tempat terakhir berlindung. Keajaiban di tengah maut. Di antara ribuan kisah duka, ada kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Bocah 5 tahun ditemukan selamat di atas kasur yang hanyut sejauh 2 kilometer. Seorang kakek bertahan dengan berpegangan pada pintu, lemari, hingga terdampar di atap rumah. Ada pemuda yang terseret hingga laut lepas, lalu ditemukan oleh nelayan berjam-jam kemudian, masih hidup. Tidak ada yang dapat menjelaskan bagaimana mereka selamat, kecuali keajaiban. Saat air surut, dunia terdiam. Ketika air akhirnya meninggalkan kota, yang tampak hanyalah kehancuran. Rumah rata dengan tanah, jalan tak lagi terlihat. Banyak yang berdiri sendirian, menangis tanpa suara, mencari nama-nama yang tak lagi menjawab. Aceh hari itu tidak hanya kehilangan ribuan bangunan, tetapi juga puluhan ribu jiwa, keluarga, sahabat, masa depan. Namun dari puing-puing itu, Aceh bangkit, dunia datang membantu. Indonesia bersatu, dan Aceh menemukan kekuatan untuk berdiri kembali.